Salam sehat selalu, salam jas merah. Minggu yang lalu tepatnya kamu telah menyimak serta memahami yakni perlawanan hegemoni serta keserakahan POC, yang dimana di dalamnya dibahas tentang CP Koen versus Sultan Agung. Begitu juga demikian yang dilakukan perlawanan rakyat Banten. Di video ini Bapak akan menjelaskan yakni perlawanan Goa terhadap POC, yang dimana perlawanan Goa ini dipimpin langsung oleh Sultan Hasanuddin. Sampai di sini disimak. Terima kasih. Perlawanan Goa. Seperti kamu ketahui kerajaan Goa merupakan salah satu kerajaan yang sangat terkenal di Nusantara. Pusat pemerintahannya berada di Somba Opu yang sekaligus menjadi pelabuhan kerajaan Goa. Somba Opu senantiasa terbuka untuk siapa saja. Banyak para pedagang asing yang tinggal di kota itu, misalnya orang Inggris, Denmark, Portugis, dan Belanda. Mereka diizinkan membangunkan loji atau gedung di kota itu. Goa sendiri adalah anti terhadap tindakan monopoli perdagangan. Oleh karena itu masyarakat Goa ingin hidup merdeka dan bersahabat kepada siapa saja tanpa hak istimewa. Masyarakat Goa senantiasa berpegang pada prinsip hidup sesuai dengan kata-kata, yakni tanahku terbuka bagi semua bangsa. Tuhan menciptakan tanah dan laut. Tanah dibagikannya untuk semua manusia dan laut adalah milik bersama. Prinsip keterbukaan itu dan kebersamaan itu Goa cepat berkembang pesat perdagangan dunia. Latar belakang perlawanan Goa versus POC. Dengan melihat peran dan posisi Makassar atau kerajaan Goa yang sangat-sangat strategis pusat perdagangan dunia, maka POC berusaha keras untuk mengendalikan Goa. POC sendiri ingin menguasai pelabuhan Somba Opu serta menerapkan monopoli perdagangan. Oleh karena itu, POC harus dapat menundukkan kerajaan Goa. Berbagai upaya untuk melemahkan posisi Goa terus dilakukan. Sebagai contoh tepatnya pada tahun 1634 POC melakukan blokade terhadap pelabuhan Somba Opu. Akan tetapi POC gagal karena perahu-perahu Makassar yang berukuran kecil lebih lincah dan mudah bergerak di antara pulau-pulau yang ada. Bahkan dengan menggunakan perahu tradisional seperti Padewakang, Palari, Sope yang sudah begitu terkenal, perahu pinisi, mereka sudah biasa mengarungi perairan Nusantara. Sehingga POC sendiri merasa kesulitan untuk memburu dan menangkap perahu-perahu tersebut. Oleh karena itu, saat kapal-kapal POC sedang patroli dan menemui perahu-perahu orang Bugis, Makassar, dan lain sebagainya yang segera diburu, ditangkap dan dirusakinya. Seperti yang kita ketahui, Raja Goa dipimpin langsung oleh Sultan Hasanuddin. Oleh karena itu, Sultan Hasanuddin ingin segera menghentikan tindakan POC yang anarkis dan provokatif itu Sultan Hasanuddin menentang ambisi POC yang ingin memaksakan monopoli di Goa sendiri. Sementara itu POC juga mempersiapkan diri untuk menundukkan Goa. Politik divide et impera mulai dilancarkan. Misalnya, POC menjalin hubungan dengan seorang pangeran Bugis dari Bone yang bernama Aru Pelaka. Setelah mendapat dukungan dari Aru Pelaka yakni pimpinan POC, Gubernur Jenderal Maet Syuker memutuskan untuk menyerang Goa. Sehingga dikirimlah pasukan ekspedisi yang berkekuatan 21 kapal
dan mengangkut 600 orang tentara. Mereka terdiri atas tentara POC dan orang-orang Ambon sendiri dan orang Bugis yang dipimpin oleh Arupalaka sendiri. Tepatnya pada tanggal 7 Juli 1967 meletus Perang Goa. Tentara POC dipimpin oleh Cornelius Johnson Spelman diperkuat langsung pengikutnya Arupalaka ditambah orang Ambon yang dipimpin oleh John Kerr van Maniva. Kekuatan POC ini sendiri menyerang pasukan Goa dari berbagai penjuru, sehingga beberapa serangan POC berhasil ditahan pasukan Hasanuddin sendiri. Akan tetapi dengan pasukan gabungan disertai peralatan senjata yang lebih lengkap, POC berhasil mendesak pasukan Hasanuddin. Benteng pertahanan tentara Goa di Barobang dapat diduduki oleh pasukan Arupalaka. Hal ini menandai kemenangan pihak POC atas kerajaan Goa, sehingga Hasanuddin kemudian dipaksa untuk menandatangani perjanjian Bungaya tepatnya pada tanggal 18 November 1667 yang isinya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Goa harus mengakui hak monopoli POC. Yang kedua, semua orang barat kecuali Belanda harus meninggalkan wilayah Goa. Yang ketiga, Goa harus membayar biaya perang. Akan tetapi Sultan Hasanuddin tidak ingin melaksanakan isi perjanjian tersebut, karena isi perjanjian itu bertentangan dengan hati nurani dan semboyan masyarakat Goa atau Makassar. Sehingga pada tahun 1668 Sultan Hasanuddin mencoba menggerakkan kekuatan rakyat untuk kembali melawan kesewenang-wenangan POC itu. Namun perlawanan ini segera dapat dipadamkan oleh POC. Bahkan benteng pertahanan rakyat Goa jatuh dan dikuasai oleh POC. Benteng itu diberi nama Benteng Rotterdam oleh Spelman. Oleh karena itu dengan sangat-sangat terpaksa Sultan Hasanuddin harus melaksanakan isi perjanjian Bungaya. Dengan ditandatangani perjanjian Bungaya, POC memang berhasil mengendalikan peran politik yakni Divide et Impera di kerajaan Goa. Tetapi POC sendiri tidak mampu mengendalikan dan memaksakan monopoli perdagangan di perairan Indonesia Timur. Dengan ditandatanganinya perjanjian Bungaya itu justru melahirkan diaspora perdagangan bagi orang-orang Bugis dan Makassar. Maksud diaspora itu adalah penyebaran perdagangan yang dilakukan oleh POC terhadap Goa. Dengan prinsip bebas perdagangan, mereka menyeludup ke berbagai kota dan pelabuhan untuk berdagang, termasuk perdagangan rempah-rempah di Maluku. Artinya POC gagal dalam mengendalikan perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang Bugis ke Makassar. Heather Sutherland menjelaskan kegagalan POC mengendalikan perdagangan di perairan Indonesia Timur yang dilakukan oleh orang-orang Bugis Makassar dikarenakan yang pertama, ketidakmungkinan membatasi perdagangan yang didukung dengan motif mencari untung dipandu dengan kondisi geografis yang sulit terpantau sehingga mudah untuk melakukan penyeludupan dagang. Yang kedua, POC memiliki kelemahan dalam pemasaran karena mengejar keuntungan yang tinggi dan tidak mampu membangun jaringan dengan pasar lokal dan tidak paham dengan selera pasar lokal. Serta yang ketiga, keterlibatan POC dalam pembelikan produk-produk lokal sangat kecil, termasuk produk-produk laut
Sementara para pedagang Cina sangat-sangat menghargai produk lokal dan produk-produk laut ini dari Makassar. Akhirnya anakku, VOC tidak mampu bersaing dengan pedagang Cina dan pribumi sendiri. Intinya anakku, bahwa VOC memang berhasil melakukan penguasaan di Makassar sendiri atau di Goa sendiri. Akan tetapi mereka tidak mampu melakukan monopoli perdagangan di Goa karena kalah dengan orang Cina sendiri. Sampai di sini nakku. Salam sehat selalu. Salam jas merah.